Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 781. Tidak, ini tidak sesuai dengan aturan. Meskipun dia bersalah, dia tidak bersalah atas kematian. Pria mak comblang menggelengkan kepalanya. Lagi pula, program kita belum selesai. Jadi apa? Apa yang terjadi? Saya akan menjelaskan kepada mereka. Wanita tua itu berkata dengan marah. Yelong berani menamparnya di depan begitu banyak orang. Dia sangat marah sekarang sehingga dia kehilangan akal sehatnya, dan dia ingin segera membunuh Yelong. Rasa penghinaan yang besar membuatnya jatuh ke dalam kegilaan. Tidak, saya sendiri yang bertanggung jawab atas masalah ini. Saya tidak mengizinkan kesalahan apapun. Pria mak comblang itu masih menggelengkan kepalanya. Ada alasan lain yang lebih penting mengapa dia ditentang dengan tegas. Yelong berasal dari Kamp Harimau. Kamp Harimau itu adalah salah satu tim khusus paling ganas di Angkatan Darat Tiongkok. Jika Yelong mati di sini, maka tanggung jawabnya tidak akan pernah lepas. Belum lagi potongan kulit ini akan dilucuti dari tubuhnya, saya khawatir kehidupan anjingnya akan berakhir. Kesalahan. Ini kesalahan ibumu, wanita tuaku dipukuli, jadi kamu hanya menonton. Itu hanya kecelakaan. Kamu harus tahu apa konsekuensinya jika dia mati. Nyonya tua, saya tidak bisa menelan nafas ini, saya ingin dia mati, biarkan dia mati sekarang. Wanita tua itu berteriak panik. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengangkat pistol untuk menembak Yelong. Melihat situasinya tidak baik, pria mak comblang itu melangkah maju dan melemparkan wanita tua itu ke tanah. Jadi keduanya berguling dan terjerat di tanah, berlomba-lomba untuk hak menggunakan pistol. Ledakan. Tiba-tiba, pistolnya meledak. Sebuah peluru menghantam lantai, mengirimkan percikan api ke lantai marmer. Keduanya terkejut berbalik untuk melihat pria botak yang berdiri di depan mereka dan menembak. Kapan ini, kalian berdua masih ingin memainkan ini? Pria botak itu berteriak dengan marah. Pria mak comblang juga merasa ini agak salah, bangkit dari wanita tua itu dan mencibir, dia tidak bisa mati di sini. Kentut, dia harus mati. Wanita tua itu juga bangkit dari tanah, merapikan gaunnya, dan menatap Yelong dengan muram. Itu tampak seperti anjing gila yang terluka. Terkunci. Pria mak comblang mengeluarkan pistolnya seperti kilat dan mengarahkan moncongnya ke kepala wanita tua itu. Aku berkata, aku bos di sini, dengarkan aku. Kenapa kamu mencoba berdiri hari ini? Wanita tua itu tidak takut sama sekali dan mencibir, ayo, tembak, aku ingin melihat apakah kamu punya nyali untuk membunuhku hari ini. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Semua orang makan makanan dalam satu gigitan, jadi apakah kamu perlu memperlakukan pasanganmu seperti ini? Pria botak itu mengerutkan kening, lagi pula, kamu dan aku masih terbebani dengan tugas, jangan biarkan pria itu membaca lelucon. Ini bukan karena aku tidak bermoral, tapi wanita gila ini ingin membunuh kita. Kamu harus tahu betul bahwa jika orang-orang di Kamp Harimau mati di sini, kita tidak akan bisa memakan semuanya. Pria mak comblang itu mencibir, dia melakukan ini hanya untuk membunuh kita. Dia tidak akan membiarkan saya sembuh, dan saya tidak akan membiarkan dia sembuh. Sebaiknya kau letakkan pistolnya dulu. Pria botak itu mengerutkan kening, terlalu memalukan untuk melakukan ini, saya tidak berpikir dia akan melakukan hal-hal impulsif seperti ini lagi. Pada saat ini, di antara para prajurit, ada menguap panjang dan keras. Meskipun penampilanmu luar biasa, tetapi kamu benar-benar membuang-buang waktu seperti ini. Suara seorang pria keluar. Siapa?
Kapten unit tempur yang berdiri di barisan depan berteriak dengan tajam. Bab 782. Ketika dia berbicara, moncongnya sudah menggeser target, membidik orang yang berdiri di sebelahnya membuat suara. Kemudian, orang itu keluar dari barisan. Dia tinggi dan tinggi, mengenakan seragam hijau militer, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, Yelong tercengang. Karena orang ini adalah Li Dong secara mengejutkan. Namun, dia segera lega. Karena, yang berdiri di depannya adalah Dewa Perang Timur. Dewa Perang yang bermartabat ingin menyelinap ke sini, itu hanya tipuan. Apa yang Yelong tidak mengerti adalah bahwa, sebagai Li Dong, tidak sulit untuk datang dengan megah. Selama dia mengungkapkan identitasnya, seluruh wilayah militer selatan harus mengakuinya. Kecuali Yelong, tidak ada orang lain yang mengenal Li Dong. Oleh karena itu, mereka semua menghadapi musuh sekaligus. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada invasi musuh asing di sini, dan mereka akan bercampur dengan sempurna. Bagian terburuknya adalah dia sekarang telah membajak kapten. Saya melihat bahwa di tangan Li Dong, memegang remote kontrol kecil, ada bom kecil seperti permen karet di pinggang kapten. Selama Li Dong menekan tombol dengan lembut, bom kecil ini dapat menghancurkan tubuh kapten hingga berkeping-keping. Sebenarnya, Li Dong sudah cukup lama berada di tim ini. Sebelum dia kembali untuk mengusir Li Fu, dia makan pagi bersama Lin Yurou, dan membawa Lin Yurou ke rumah sakit untuk menemui Sister King dan Datu dan mereka. Kemudian Li Dong meminta Lin Yurou untuk tinggal di rumah sakit sementara, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditangani. Lin Yurou secara alami tidak keberatan. Setelah Li Dong meninggalkan pelatih hewan untuk melindunginya, dia langsung datang ke sini. Dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menyelinap ke sini. Selama dia mau, apalagi di sini, dia bisa masuk bahkan ke kantor presiden negara paling kuat di barat. Di hadapan kekuatan yang benar-benar kuat, kewaspadaan apapun adalah awan. Kapten, apakah Anda yakin ingin terus menodongkan pistol ke arah saya? Li Dong memberi isyarat pada remote control dengan jari-jarinya, dan berkata dengan ringan. Tentu saja, bukankah itu hanya satu kehidupan untuk yang lain? Saya mampu membelinya. Meskipun kapten terkejut bahwa lawan telah memasang bom pada dirinya sendiri, dia masih mendengus dengan tulang terkunci. Li Dong menembak tiba-tiba dan memukul dada kapten dengan pukulan. Ledakan. Terdengar suara teredam. Kapten hanya merasa telinganya berdengung dan tenggorokannya manis, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dadanya seperti batu besar yang menekannya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Aku berani memukulmu, tapi apakah kamu berani memukulku? Li Dong masih berkata ringan, ekspresinya tenang. Anda, kapten sangat marah, tetapi dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih tidak berani melakukannya. Bahkan sebelum dia meninggal, pihak lain dapat dengan mudah membawanya ke pemakaman. Dia adalah kapten, dia tidak ingin mati. Jika kamu tidak berani, maka letakkan pistolnya. Li Dong tersenyum dan berkata, aku tidak takut kamu punya nyali untuk menembak, aku khawatir kamu tidak sengaja melarikan diri. Ini membuat kapten merasa lebih marah. Namun, dia mengertakkan gigi dan menurunkan moncongnya. Kapten ditangkap dengan tangannya, dan seluruh tim tempur segera kehilangan fungsinya. Pria Mak Comblang menunggu mereka bertiga, mereka saling memandang. Karena pasukan tempur ini adalah kekuatan yang paling mereka andalkan, dan juga yang paling nyaman digunakan. Tanpa diduga, kali ini tidak memainkan peran apapun, dan malah menjadi sandera di tangan orang lain. Bagaimana orang ini bisa masuk ke sini? Begitu banyak orang di sebelahnya bahkan tidak menyadarinya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Wanita tua itu berteriak dengan marah. Mengapa orang-orang ini tidak memiliki kesadaran hukum sama sekali? Apakah dia tidak tahu bahwa ini melanggar hukum? Tidak masalah siapa aku. Li Dong berkata dengan ringan, mengenai bagaimana aku bisa masuk,
aku tidak tertarik untuk menjawab pertanyaan bodoh seperti itu. Anda, wanita tua itu melompat karena marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 783. Apa yang kamu inginkan? Pria Mak Comblang memimpin untuk menenangkan diri. Dia menatap Li Dong dengan mata panas. Sekarang situasinya jelas, kamu bisa membuat persyaratanmu sendiri. Aku ingin pergi dari sini. Li Dong berkata dengan ringan. Ini mudah ditangani, aku bisa berjanji padamu. Si Mak Comblang setuju, kamu bisa pergi sekarang, kami tidak akan pernah menghentikannya. Menurutnya, jelas bukan pemula yang bisa masuk ke sini dengan mudah oleh pihak lain. Hanya master sejati yang bisa melakukannya. Tidak perlu menyinggung orang yang begitu kuat. Ini akan membiarkan saya pergi. Saya mendengar bahwa tidak ada seorang pun dari Anda di sini yang bisa pergi sepenuhnya selama beberapa dekade. Li Dong tersenyum. Kamu pengecualian. Pria Mak Comblang itu tersenyum. Yah, karena kamu sangat sopan, maka aku ingin membawa seseorang pergi. Li Dong menatap Ye Long. Maaf, ini tidak sesuai dengan aturan. Pria Mak Comblang menggelengkan kepalanya. Tanpa perintah di atas, dia tidak akan membiarkan Ye Long pergi. Apakah begitu? Li Dong berpikir sejenak, kalau begitu aku akan tinggal bersamanya. Anda, pria botak dengan temperamen buruk itu marah. Dia memelototi Li Dong, apakah kamu sengaja mencari kesalahan? Aku tidak peduli siapa kamu, aku harus membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Ini adalah aturan saya. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, juga, jangan menakuti saya, jika Anda mengambil dialog saya tidak tahu harus berkata apa. Sambil berbicara, dia mengangkat pistol di tangannya dan menembakkannya langsung ke tempat pria botak itu berdiri. Ledakan. Pistolnya meledak. Pria botak itu menjerit dan langsung jatuh ke tanah. Sebuah lubang darah dilubangi oleh peluru di sepatu kulitnya, dan darah merah keluar dari sana. Meskipun Li Dong tidak membunuhnya, yang dia maksud adalah Li Wei. Ketika peluru keluar, darah pasti akan terlihat. Bajingan, siapa kamu? Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk melakukan ini? Pria Mak Comblang itu berteriak dengan marah. Saat otot-otot di wajahnya bergetar, rambut tahi lalatnya juga bergetar, tidak terlihat sedikit megah, tetapi memberikan perasaan yang lucu. Berlebihan. Li Dong tersenyum tipis, kamu seharusnya bersyukur bahwa kamu adalah rekan senegaraku. Jika kamu berada di medan perang, kamu pasti sudah lama mati. Tapi Anda bisa terus memprovokasi saya, dan saya tidak keberatan membuat Anda semua mati. Suaranya tegas, penuh dominasi maha kuasa. Li Dong tidak memiliki belas kasihan sedikit pun untuk orang-orang seperti pria Mak Comblang. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak tentara yang tidak bersalah telah disiksa di sini. Di mata Li Dong, orang-orang ini tidak berbeda dengan serangga. Tapi seperti yang dia katakan, orang-orang ini adalah rekan senegaranya. Karena itu, dia tidak akan membunuh orang sebagai upaya terakhir. Kamu harus tahu bahwa dia berasal dari kaum harimau, dia adalah pahlawan pertempuran, pahlawan nasional, dan dia tidak boleh diperlakukan seperti ini di sini. Li Dong berkata dengan dingin, sekarang biarkan aku membawanya pergi, atau katakan, aku akan tinggal bersamanya, kamu pilih sendiri. Kamu sulit untuk pria yang kuat. Mak Comblang jelas tidak punya cara untuk membuat keputusan. Perintah yang dia terima adalah membuat Ye Long mengaku bersalah dan memenjarakannya, tapi dia tidak bisa melawan Li Dong. Ini adalah sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan. Li Dong berkata dengan ringan, dia menatap Ye Long di sebelahnya, bagaimana menurutmu? Bab 784. Dengarkan kamu, kata Ye Long sambil tersenyum. Bahkan jika Li Dong tidak datang, dia tidak takut. Sekarang Li Dong ada di sini, dan dengan perlindungan Lord Ares, dia bahkan lebih tidak takut. Belum lagi daerah militer selatan ini, bahkan di Longtan Tiger Den pun berani membuat terobosan. Mampu mengikuti jejak dewa perang adalah kemuliaan tertinggi.
Tidak apa-apa, ayo pergi. Li Dong tersenyum. Dia mengklik pria mak comblang di tengah pistolnya. Sebelum Anda membuat pilihan, Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Bukan Anda yang mendapatkan keuntungan. Anda hanya pion. Jika perlu, Anda akan didorong keluar dari kuali hitam. Ini adalah takdir Anda. Mendengar ini, wajah pria mak comblang itu berubah dan dia tidak berbicara. Karena dia tahu bahwa Li Dong mengatakan yang sebenarnya. Jika Yelong dipukuli sampai mati oleh wanita tua itu sekarang, mereka bertiga pasti harus membayar harga yang mahal. Bahkan jika Yelong tidak mati, mereka menggunakan hukuman untuk memaksa Yelong mengakui kesalahannya dan memenjarakannya, dan kemudian Kam Harimau akan menyelidiki mereka tidak akan bisa makan. Terima kasih atas kapten yang mengirim kami keluar. Li Dong menatap kapten tim tempur dan berkata ringan. Kapten tidak berdaya, tapi dia hanya bisa menjadi sandera Li Dong dalam penghinaan, memimpin jalan. Sekelompok anggota tim tempur mengikuti dari belakang, dipersenjatai dengan senjata siaga. Saat Li Dong dan yang lainnya pergi, hanya ada 3 pria mak comblang yang tersisa di ruangan itu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya si mak comblang. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Dapatkan saya dokter dengan cepat. Pria botak itu meraung. Menghadapi 2 rekan setim babi seperti itu benar-benar jamur berdarah selama 8 kehidupan. Bukankah itu hanya kulit yang sedikit rusak, kamu tidak bisa mati? Wanita tua itu berkata dengan tidak sabar. Pria mak comblang adalah yang tertinggi di antara ketiganya, dan juga orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Dari sudut pandangnya, bagaimanapun juga, dia tidak ingin melihat apa yang terjadi pada temannya. Jadi dia mengeluarkan walkie-talkie dan memanggil dokter. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya lagi. Anda adalah orang yang bertanggung jawab, Anda yang memutuskan. Pria botak itu duduk di lantai dengan rasa sakit dan keringat. Baru saja ketika aku akan membunuh Yelong, kamu tidak setuju. Sekarang, aku tidak berani membuat ide lagi. Wanita tua itu dengan sinis berkata, jika Anda menodongkan pistol ke kepala wanita tua saya akan mati. Apakah saya tidak tahu malu? Pria mak comblang menghela nafas, saya tidak takut lawan seperti serigala, tetapi rekan tim seperti babi. Battle, bagaimana kamu berbicara? Wanita tua itu marah. Pria mak comblang tidak repot-repot memperhatikan 2 pria yang hanya tahu cara bertarung di sarang. Dia mendengus dan berjalan keluar kamar. Pada saat ini, Li Dong, Yelong dan yang lainnya berjalan keluar. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu takut? Li Dong memandang Yelong dan bertanya. Kepala bercanda, aku mengikutimu di medan perang, apa adegan kecil seperti itu? Yelong berkata sambil tersenyum. Pada awalnya, seluruh Kam Harimau, serta beberapa tim perang khusus lainnya, mengikuti Li Dong di medan perang. Sebagai perbandingan, ini benar-benar hanya adegan kecil. Segera, mereka datang ke tanah. Begitu dia berjalan keluar dari pintu, semua orang berhenti, dan alis Li Dong sedikit terangkat. Saya melihat bahwa di depan mereka, kerumunan yang padat berdiri. Deretannya padat, dan jumlahnya tidak jelas. Mereka mengenakan seragam hijau militer, tinggi dan serius. Berdiri di sana diam-diam, seperti pinus hijau, tanpa kemarahan atau tawa, tetapi dengan momentum yang menakjubkan. Melihat para prajurit ini, Li Dong akhirnya mengerti mengapa hampir tidak ada orang yang datang ke sel lantai 3 keluar sepenuhnya. Karena ada tentara ini, orang lain yang masuk, bahkan jika ada di belakang panggung, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan Li Dong, tidak peduli seberapa kuat dia, dapatkah dia membunuh semua prajurit ini? Tidak berani, dan tidak bisa. Tanpa dia. Ini adalah rekan senegaranya. Aku sudah memikirkannya, tapi aku masih tidak bisa membiarkanmu pergi. Pria mak comblang datang dari belakang dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya saya sangat takut dengan Tiger Camp,
karena jenis udang saya sangat kecil dibandingkan Tiger Camp. Petik 2. Selain itu, saya bukan pemenang dalam masalah ini, dan saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, karena kejadian ini sudah terjadi, saya tidak punya retret, jadi saya hanya bisa membuat segalanya menjadi lebih indah. Di masa depan, ketika orang lain menyebut saya, mereka akan memberi saya acungan jempol. Bab 785. Saya mengajukan pertanyaan paling sederhana. Li Dong menatap pria mak comblang dan berkata dengan ringan. Karena kamu tahu bahwa dia berasal dari Kamp Harimau, apakah kamu tahu siapa prajurit di Kamp Harimau? Pria mak comblang itu diam dan tidak berbicara. Tentu saja dia tahu misi apa yang dimiliki para prajurit perkemahan harimau. Dapat dikatakan bahwa di masa damai dan kejayaan hari ini, orang-orang seperti mereka menjaga hidup mereka dengan darah mereka sendiri. Tanpa mereka, tidak akan ada perdamaian di tahun-tahun sekarang. Mereka mengambil tempat semua orang dan bergerak maju. Mereka adalah pahlawan. Li Dong dengan dingin berkata, setiap tugas yang mereka miliki adalah antara hidup dan mati. Mereka melakukan tugas paling berbahaya setiap hari. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar membela rumah dan negara mereka. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan padanya? Maaf, kamu bilang ini tidak berguna. Pria mak comblang menolak untuk menerima informasi tersebut. Sebenarnya, dia tahu apa yang dikatakan Li Dong. Berhasil. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Mereka melawan musuh yang kuat yang tidak tahu berapa banyak serangan. Mereka melemparkan kepala mereka keluar dan memercikkan darah mereka setiap hari. Mereka adalah orang-orang yang paling terhormat, dan mereka adalah pahlawan sejati. Katakan padaku, mengapa kamu memperlakukan pahlawan seperti ini? Pahlawan. Pria mak comblang itu terkejut. Kemudian dia menghela nafas. Saya mengakui bahwa dia adalah pahlawan, tetapi ini tidak bertentangan dengan apa yang ingin saya lakukan. Mendengar ini, Li Dong mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, di tubuhnya, ada niat membunuh sengit yang memenuhi sekitarnya. Jelas, Li Dong marah. Apakah menurutmu orang-orang ini bisa menghentikanku? Li Dong tampak tenang dan jujur. Dengan kekuatan dia dan Yelong, begitu para prajurit ini benar-benar bertarung, mereka tidak berbeda dengan mengantarkan makanan. Tidak. Pada saat ini, sebuah suara datang. Mereka di sini untuk menghentikan Anda, tetapi mereka tidak di sini untuk menghentikan Anda. Li Dong berbalik untuk melihat sekeliling, dan melihat mereka berdua datang dari tidak jauh. Pemimpinnya adalah Wang Zihan, dan yang lainnya adalah Yang Du. Ketika mereka datang, tentara lain melihat ini dan segera memberi jalan. Siapa kamu? Wang Zihan menatap Li Dong dan berteriak, Yang Du bilang kamu adalah kepala daerah militer selatan, tapi kenapa aku tidak pernah melihatmu? Li Dong menatap Wang Zihan dengan tatapan kosong dan tidak menjawab pertanyaan ini. Kamu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan lagi? Wang Zihan terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja mengatakan bahwa para prajurit ini ada di sini untuk menghentikan Anda, tetapi mereka tidak di sini untuk menghentikan Anda. Arti dari ini jelas. Kelompok tentara ini hanyalah umpan meriam, dan mereka semua adalah umpan meriam yang dikirim oleh pihak lain untuk dibunuh Li Dong. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar egois dalam melakukannya, dan dia bisa disebut kepunahan umat manusia. Mata Li Dong dengan cepat menjadi dingin. Dia menatap Wang Zihan dan mengangguk, ingat apa yang kamu katakan, kamu akan membayarnya. Wang Zihan terkejut, lalu dia tertawa liar. Tapi segera, tawanya tiba-tiba menyatu, dan berkata dengan dingin. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Siapa kamu? Kamu di bagian mana? Daftar. Namaku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Itu masih berpura-pura, kan? Wang Zihan mencibir, sekarang, saya akan bertanya lagi, Anda termasuk bagian yang mana dan siapa nama Anda? Li Dong mencibir. Di matanya,
keberadaan seperti Wang Zihan ini benar-benar tidak pantas untuk mengetahui namanya. Dia mengabaikannya. Bab 786. Baiklah, sekarang aku benar-benar curiga bahwa kamu berpura-pura menjadi jenderal senior di ketentaraan. Mata-mata musuh berkolusi dengan Ye Long dalam upaya mencuri rahasia militer. Wang Zihan melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras, "Ayo, bawa dia turun untukku." Mendengar ini, Li Dong belum berbicara, dan Ye Long langsung marah. Bajingan ini benar-benar mengatakan bahwa idolanya adalah mata-mata musuh, mencuri rahasia militer. Anak nakal, aku memukulmu sampai mati. Ledakan. Dia tidak ragu-ragu untuk menembak, dan membanting kacamata Wang Zihan dengan pukulan keras. Terkunci. Dalam sekejap, kacamata Wang Zihan langsung pecah berkeping-keping. Fragmen-fragmen itu menembus mata Wang Zihan, dan darah segera mengalir keluar. Apa? Wang Zihan melolong menyakitkan dan mundur lagi dan lagi. Beberapa tentara buru-buru melangkah maju dan menahannya. Kakak. Prajurit lain segera mengarahkan senjata mereka ke Ye Long. Para pria mak comblang mengubah wajah mereka ketika mereka melihat adegan ini. Mereka memandang Ye Long dengan tidak percaya, orang ini berani mengalahkan Wang Zihan. Jadi mereka mengasihani Ye Long, dan sekarang, Ye Long benar-benar akan mati. Dia telah mengalahkan Yang Du sebelumnya, dan sifatnya sudah sangat buruk. Sekarang dia juga telah mengalahkan pangeran. Sekarang, bahkan jika semua kam harimau tiba, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Betulkah? Wang Zihan menahan rasa sakit dan berteriak dengan tajam, "Cepat, bawa mereka turun untukku." "Sial, kamu berani mengalahkanku. Aku harus membuatmu lebih baik daripada mati." Hah. Beberapa tentara segera maju selangkah, datang untuk menjatuhkan Li Dong dan Ye Long. Dan mata Li Dong sedikit menyipit, tetapi dia tidak memilih untuk melakukannya. Tanpa dia, begitu saja, para prajurit ini semua adalah rekan senegaranya. Dia tidak bisa membunuh orang, dan Li Dong bahkan tidak ingin menyakiti mereka. Prajurit ini harus mati di medan perang, bukan karena keinginan egois orang lain. Ini tidak adil bagi mereka. Tepat ketika semua orang mengira Li Dong dan Ye Long akan dihancurkan sepenuhnya, tiba-tiba berdengung. Tiba-tiba, ada suara baling-baling berputar di langit. Semua orang melihat ke atas, dan segera melihat dua helikopter militer terbang, melayang di atas Li Dong dan yang lainnya. Di badan dua helikopter ini, gambar harimau besar turun dari gunung dicat semprot. Kam harimau. Melihat kedua helikopter ini, ekspresi Yang Du dan yang lainnya segera berubah. "Cuang, orang-orang dari kam harimau ada di sini." Yang Du buru-buru berkata kepada sang pangeran. Begitu Wang Zihan mendengar ini, kemarahan di hatinya segera menghilang. Dia menahan rasa sakit dan melihat dengan mata yang tersisa. Benar saja, dia melihat kedatangan kam harimau, dan hatinya terkejut. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan semua orang muncul. Saya melihat bahwa sebuah helikopter di atas tiba-tiba membuka kabin, dan sesosok muncul di mata semua orang. Kemudian, sosok ini tiba-tiba melompat langsung dari pesawat. Ya. Itu hanya melompat turun. Di ketinggian lebih dari 10 meter, tidak ada tali pengangkat atau parasut, jadi saya melompat turun saja. Di bawah mata semua orang yang terkejut, disertai dengan ledakan, pria itu jatuh dengan keras ke tanah, tanah bergetar hebat, dan debu yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Segera setelah itu, seutas tali jatuh dari kedua helikopter. Siluet mengikuti tali dan mengelilingi di balik siluet itu. Ketika asap menghilang, semua orang bisa melihat seperti apa orang-orang ini. Ada selusin dari mereka, semuanya mengenakan seragam tempur dengan logo Tiger Camp, bersenjata lengkap, bersenjatakan senjata dan membidik para prajurit, dan mereka menunggu mereka. Mata semua orang setajam pisau, dan niat membunuh yang menakjubkan naik ke langit. Di depan mereka adalah seorang pria paruh baya. Namun pakaiannya bukanlah pakaian Tiger Camp,
melainkan seragam kamuflase. Dia tampaknya berusia sekitar 40 atau 50 tahun, tingginya 1,9 meter, dengan punggung yang kokoh, seperti gunung yang membawa penindasan besar bagi orang-orang. Dia tanpa ekspresi, dan seluruh tubuhnya memancarkan keagungan yang sangat kuat. Zhao Bin. Ia datang. Bab 787. Melihat Zhao Bin dan semua orang di kamp harimau, ekspresi Yang Du dan yang lainnya berubah drastis. Wang Zihan juga melihat Zhao Bin. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Karena Zhao Bin adalah komandan semua regu operasi khusus, dalam hal pangkat dan status, ia bahkan dapat dibandingkan dengan pemimpin tertinggi wilayah militer selatan. Dia tidak menyangka Zhao Bin akan datang ke sini secara langsung. Apakah itu hanya untuk seorang Yelong? Di bawah tatapan semua orang, Zhao Bin berjalan langsung menuju Wang Zihan. Dia datang ke Wang Zihan dan menatap langsung ke Wang Zihan. Roh pembunuh yang mengerikan menyelimuti Zhao Zihan. Pada saat ini, Wang Zihan melupakan rasa sakit di mata itu. Dia menatap Zhao Bin dengan kosong, dan akhirnya pulih, bergidik, dan berdiri dan memberi hormat secara langsung. Wang Zihan, lihat Jenderal Zhao. Melepaskan. Zhao Bin menatapnya dengan nada tenang. Meskipun nadanya tenang, dua kata ini jatuh di telinga Wang Zihan, seolah-olah guntur meledak. Jenderal Zhao, aku melepaskan. Zhao Bin berteriak lagi. Ini tidak sesuai dengan aturan. Yelong, yang memblokir urusan militer dan dengan polos memukuli jenderal berpangkat tinggi, melanggar hukum militer. Dia juga memukuli saya seperti ini. Saya tidak bisa. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dia katakan. Terkunci. Zhao Bin menamparkan wajahnya dengan tiba-tiba. Saya melihat Wang Zihan terbang terbalik seperti boneka kain, jatuh sejauh 5 atau 6 meter, dan tidak bisa langsung bangun. Dia pingsan. Tamparan Zhao Bin ditembak dengan kemarahan. Wang Zihan hanyalah seorang prajurit biasa dan warga sipil. Bagaimana dia bisa menahan tamparan ini? Yang Du berdiri, hampir buang air kecil karena terkejut. Kakinya gemetar hebat, menatap Zhao Bin, seolah melihat iblis. Jangankan dia, bahkan jika ketua lamanya Tan Jian menulis surat kepada Zhao Bin, dia harus memberikan 3 poin dengan hormat. Tidak mungkin, level Zhao Bin terlalu tinggi. Tapi Zhao Bin mengabaikannya. Dia melirik Lidong dan Yelong, dan tiba-tiba matanya tertuju pada pria mak comblang, biarkan dia pergi. Sang mak comblang mendapati dirinya tidak dapat berbicara sama sekali. Kegigihan dan keras kepala barusan telah ditampar, dan kakinya juga gemetar, dan dia hampir jatuh terhuyung-huyung saat berdiri. Apalagi saat Wang Zihan ditampar dan distun, dia malah semakin takut menghadapi Zhao Bin. Terkunci. Zhao Bin menamparkan lagi, dan menembak pria mak comblang itu terbang keluar. Namun, pria mak comblang itu tidak pingsan, melainkan wajahnya langsung merah dan bengkak. Pada saat yang sama, seorang anggota kamp harimau di belakang Zhao Bin bergegas keluar dan menyeret pria mak comblang itu lagi. Melepaskan. Zhao Bin berteriak lagi. Tapi suaranya masih tidak keras, tetapi membuat orang bergemuruh. Aku terkunci. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Bin menamparnya lagi. Kali ini, sisi lain wajah pria mak comblang itu juga menjadi merah dan bengkak. Pria mak comblang itu ingin berbicara, tetapi karena wajahnya sangat bengkak, itu sangat mempengaruhi kemampuan bahasanya. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia setuju atau tidak. Terkunci. Sayangnya, Zhao Bin tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dia menamparnya lagi, dan kemudian dia berkata, biarkan dia pergi. Kali ini, pria mak comblang tidak bisa memberinya jawaban. Karena 3 tamparan, pria mak comblang, seperti Wang Zihan, pingsan dengan sangat sederhana. Terkejut. Itu mengejutkan. Bab 788. Semua orang terkejut dengan perilaku dominan Zhao Bin. Dia melompat turun dari langit, seperti dewa yang turun.
Citranya kasar, sosoknya perkasa, dan dia tak tertandingi. 4 kalimat menjauhkan orang, 4 ditampar. Setiap klik seperti guntur, dan setiap klik adalah gemuruh. Dia mengejutkan orang-orang terlebih dahulu, dengan cara yang mengesankan, dan tanpa memberi siapapun kesempatan untuk menjelaskan, dia mengetuk Wang Zihan dan pria mak comblang itu tertegun. Tak satu pun dari tentara yang hadir, termasuk Yang Du, pernah melihat orang yang begitu mendominasi. Apakah Zhao Bin ini, yang mengendalikan semua tim tempur khusus di Tiongkok? Ada begitu banyak orang, begitu banyak tentara yang memegang senjata. Mereka menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh selama kekerasan Zhao Bin terhadap Wang Zihan dan para mak comblang. Faktanya, mereka hanya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tidak mungkin, Zhao Bin dan harimau di kamp harimau adalah eksistensi tingkat idola di hati para prajurit ini. Setiap prajurit biasa bercita-cita untuk dapat bergabung dengan pasukan tempur khusus seperti kamp harimau, dan setiap prajurit bercita-cita menjadi prajurit di bawah komando Zhao Bin. Oleh karena itu, para prajurit tidak berani menghadapi Zhao Bin secara langsung. Mereka tidak memiliki apa-apa selain keheningan yang mematikan. Apakah ini Zhao Bin? Yang Du menatap kosong pada Zhao Bin yang mendominasi. Bagi Zhao Bin, dia belum pernah melihatnya berkali-kali. Di tentara Huaxia, Zhao Bin dapat dianggap sebagai keberadaan yang legendaris. Menyaksikan guntur Zhao Bin berarti sekarang telah menyebabkan kejutan besar di hati Yang Du. Dia tahu bahwa misinya kali ini, dengan kedatangan pribadi Zhao Bin, gagal total. Zhao Bin tampak seperti sedang dalam keadaan sangat marah. Dia mengabaikan Wang Zihan yang pingsan dan pria mak comblang, memandang tentara yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di seberangnya, dan berteriak, "Lepaskan!" Wow, seolah dipaksa oleh auranya, para prajurit mau tak mau mundur selangkah. Adegan ini tampak seperti auman Zhang Fei untuk menakut-nakuti 1 juta pasukan musuh. Ini, Jenderal Zhao, semuanya bisa dinegosiasikan. Wanita tua itu tergagap. Dia juga dikejutkan oleh aura dominan Zhao Bin. Pria botak lainnya tertembak dan dokter sedang merawatnya, jadi dia tidak ada di sini. Sekarang, Wang Zihan tersingkir, dan pria mak comblang itu tersingkir, hanya menyisakan dia di level tertinggi. Tapi sekarang dia sangat gugup dan ketakutan. Meski begitu, dia harus berdiri dan menahan amarah Zhao Bin. Tidak ada diskusi, segera, lepaskan. Zhao Bin memelototi wanita tua itu dan berteriak. Dia menunjuk para prajurit, suaranya lebih keras. Biarkan mereka kembali, aku tidak peduli siapa yang membuat mereka berdiri di sini, tapi sekarang, biarkan mereka segera kembali. Jenderal Zhao, ini adalah wilayah militer selatan. Apakah Anda ingin mengurus urusan kami? Wanita tua itu menggertakkan giginya, mengumpulkan keberanian, dan bertanya. Dia tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata Zhao Bin, jika tidak, setelah insiden itu menyebar, wajah daerah militer selatan akan hilang. Lagi pula, ini bukan pengadilan rumah Zhao Bin, tidak peduli seberapa bagus dia tidak bisa mengendalikannya di sini. Zhao Bin tidak menyangka wanita tua ini berani menanyainya. Matanya menyipit, prajuritku tertangkap di sini olehmu, kenapa aku tidak bisa mengendalikannya lagi? Yelong ini, dia melanggar hukum militer, kami menginterogasinya sesuai dengan hukum. Wanita tua itu menggertakkan giginya dan berkata, para prajurit ini, mereka menjalankan urusan militer, karena ada penjahat yang ingin menculik para tahanan untuk pergi. Jenderal Zhao, Anda juga seorang prajurit dan Anda harus tahu keseriusan ini. Urusan. Zhao Bin tertawa dengan marah. Penjahat, serius. Apakah ini alasanmu? Pernahkah Anda berpikir bahwa mereka semua adalah tentara, bukan umpan meriam? Tidakkah Anda mengerti? Mereka bisa mati, tetapi mereka akan mati di medan perang, di bawah tembakan musuh dan bayonet, bukan di sini. Ketika para prajurit mendengar kata-kata ini, mereka merasa sangat rumit. Jika mereka bisa, mengapa mereka bersedia melakukan ini?
Tapi tidak mungkin, mereka adalah tentara, dan Wang Zihan adalah atasan mereka hanya bisa mematuhi perintah. Seperti yang dikatakan Zhao Bin, mereka adalah tentara. Mereka seharusnya tidak menjadi umpan meriam di sini, tetapi harus pergi ke medan perang dan mati di bawah tembakan artileri dan bayonet musuh. Bab 789. Tentu saja saya tahu bahwa mereka adalah tentara, tetapi mereka juga adalah tentara negara. Ketika seseorang melanggar hukum dan disiplin, terkunci. Zhao Bin tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimat ini. Dia menamparkan wajah wanita tua itu. Wanita tua itu menyadarinya dan ingin memblokir. Namun, tubuhnya tidak bisa mengikuti kecepatan kesadaran. Akibatnya, tamparan Zhao Bin jatuh dengan kuat di wajahnya, dan juga membawanya keluar untuk berbaring bersama Wang Zihan dan pria mak comblang. Pingsan langsung. Rasa malu seorang prajurit. Zhao Bin mengutuk dengan tidak mengerti. Semua orang saling memandang dan tidak berani berbicara. Zhao Bin terlalu mendominasi, dan dalam waktu sesingkat itu, dia melukai 3 orang. Sekarang tidak ada yang berani menghentikannya, tidak ada yang mau menjelaskan, tidak ada yang terus berlari ke arahnya untuk berpura-pura memaksa. Lagi pula, orang-orang yang berpura-pura dipaksa berbaring. Zhao Bin tidak mengambil set itu. Jika Anda ingin bertarung, maka saya akan menjatuhkan Anda ke tanah. Ini adalah gayanya dalam melakukan sesuatu. Yang Du berdiri di sana, tidak pergi atau tinggal, itu terlalu memalukan. Terutama Zhao Bin yang bahkan tidak melihatnya secara langsung, yang membuatnya semakin malu. Bagaimanapun, masalah ini dimulai karena dia, tetapi Zhao Bin tidak menganggapnya serius. Dia tidak lagi berdamai, juga tidak berani bertindak gegabah, juga tidak berani berbicara. Karena dia takut Zhao Bin juga akan menamparnya. Gulungan. Zhao Bin berteriak pada sekelompok tentara di depan. Para prajurit saling memandang, dan di bawah tekanan Zhao Bin, mereka bersiap untuk mundur, tetapi pada saat ini. Sebuah cibiran datang, suara keras siapa yang aku katakan membuatku tidak bisa tidur di sini, itu kamu. Saya berkata Zhao Bin, ini adalah situs saya. Datang kepada saya untuk memamerkan prestise Anda, apakah Anda ingin memberitahu saya entah bagaimana? Semua orang mengikuti suara itu dan melihat 2 sosok berjalan perlahan dari tidak jauh. Kepalanya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pinggang berpunggung harimau, berusia 50-an, dengan tangan di punggung, dan seluruh tubuhnya memancarkan napas tanpa kemarahan dan harga diri. Di pundaknya, ada 3 bintang emas, menunjukkan identitasnya. Ini adalah seorang laksamana. Dia juga pemimpin daerah militer selatan. Mengikutinya adalah pengawalnya. Kenapa, Renhe, kamu akan keluar dan memberikan tips sampah ini? Meskipun identitas pihak lain sangat mengesankan, Zhao Bin tidak salah sama sekali. Dia saling memandang dengan dingin, dengan nada yang sangat buruk. Alis Renhe tiba-tiba mengerutkan kening, dia mendengarnya, dan Zhao Bin benar-benar marah. Karena dia telah berurusan dengan Zhao Bin cukup banyak, dan hubungan di antara mereka cukup baik, dia mengatakan itu barusan dengan sedikit lelucon, tetapi dia tidak berharap Zhao Bin begitu tak tahu malu. Akibatnya, senyum di wajahnya menyempit. Dia datang langsung ke kelompok tentara dan melirik 3 Wang Zihan yang jatuh koma tidak jauh, mengerutkan kening lebih dalam. Apa yang telah terjadi? Yang Du awalnya takut dengan aura Zhao Bin, tapi dia langsung berani ketika melihat komandan daerah militer selatan datang. Dia menunjuk Li Dong dan Zhao Long dan berkata dengan keras. Sebagai kepala, seperti ini, itu. Sebelum Yang Du selesai berbicara, Renhe melambaikan tangannya untuk menyela. Siapa kamu? Laporan itu berfungsi sebagai kepala. Saya Yang Du dari wilayah militer utara. Saya di bawah komando Qin Jiansu, wakil komisaris politik staf wilayah militer utara. Yang Duli berkata dengan keras. Wilayah militer utara. Renhe mengerutkan kening lagi. Dia, pemimpin daerah militer selatan,
bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Mengapa orang-orang dari wilayah militer utara datang ke sini? Dia bingung di dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkannya, dan berkata dengan ringan, katakan padaku, apa yang terjadi? Ya, Yang. Du menunjuk Yelong dan Li Dong dan berkata dengan keras, jika kamu kembali sebagai kepala, seperti ini, Yelong dari Kam Harimau, menghambat urusan militer tanpa alasan, dan memukuli para jenderal yang unggul. Dia menceritakan tentang hal Yelong lagi, dan kemudian menunjuk ke Li Dong. Bab 790. Ada juga orang ini. Dia mengaku sebagai kepala tertentu dari daerah militer selatan, tetapi Cuang mengatakan bahwa tidak ada orang nomor satu seperti itu di daerah militer selatan. Saya menduga dia menyamar sebagai jenderal senior di tentara. Ren He sedang tidak ingin mendengarkan kata-kata berikut, karena matanya tertuju pada Yelong dan Li Dong. Dia telah melihat Yelong, dan tidak ada yang mengejutkannya, tetapi ketika tatapannya beralih ke Li Dong, Ren He tercengang. Segera setelah itu, matanya melebar, ekspresinya tidak bisa dipercaya. Kamu. Dia menunjuk Li Dong, terdiam. Melihat penampilan Ren He, Zhao Bin mencibir dalam hatinya. Segera setelah itu, Zhao Bin berteriak, semua orang di Kam Harimau memilikinya. Hah, terkunci. Semua anggota Kam Harimau segera diatur menjadi tim yang rapi, dan Yelong juga kembali ke tim. Salut, hah. Dipimpin oleh Zhao Bin, semua orang tiba-tiba memberi hormat kepada Li Dongli, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat serius. Kepala pelapor, Zhao Bin memimpin semua anggota Kam Harimau untuk datang, tolong beri instruksi. Wajah Li Dong tenang, dan dia berkata dengan ringan, beristirahatlah. Ya, Zhao Bin menjawab dengan keras dan berjalan ke samping para anggota Kam Harimau untuk berdiri diam dan beristirahat. Melihat adegan ini, Yang Du langsung tercengang. Apa situasinya? Zhao Bin, mengapa mereka memberi hormat kepada orang itu? Dan juga memanggilnya untuk menjadi kepala. Pada saat ini, Yang Du hanya merasa bahwa pandangan dunianya telah runtuh dan hancur. Bisakah Zhao Bin memperlakukannya dengan hormat dan memanggilnya ketua? Apa latar belakang pihak lain? Otaknya berdengung, dan dia bodoh. Adegan yang terjadi segera membuatnya merasa lembut dan hampir tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke tanah. Saya melihat bahwa Ren He tiba-tiba melangkah maju 2 langkah, datang ke Li Dong, dan berdiri dan memberi hormat dengan sekejap. Ren He dari wilayah militer selatan, bertemu kepala. Para penjaga di belakangnya, serta semua prajurit, melihat Ren He memberi hormat kepada Li Dong, dan mereka semua mengikuti. Tapi semua orang terkejut, dan mata mereka tertuju pada Li Dong. Apa asal-usul pemuda ini? Yang Du merasa tenggorokannya kering untuk sementara waktu. Ren He adalah komandan daerah militer selatan, Jenderal Samsung. Bahkan dia harus memanggil kepala yang lain. Bukankah itu berarti pangkat militer pemuda ini telah melampaui Jenderal Bintang 3? Di seluruh China, berapa banyak yang bisa mencapai level setinggi itu? Hanya ada satu orang. Dewa Perang Timur. Memikirkan hal ini, Yang Du merasa lembut di tangan dan kakinya, dan jatuh ke tanah sepenuhnya. Ini sudah berakhir. Hanya ada pikiran ini di benaknya. Ekspresi Li Dong tetap tenang, dan dia membalas hormat militer kepada Ren He. Segera setelah itu, dia menunjuk ke arah para prajurit dan berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan mereka segera mundur. Ya, Ren He menjawab dengan keras, berbalik, dan berteriak kepada sekelompok tentara, mereka semua, belok kanan, lari dan jalan. Wow, dengan perintah, rombongan prajurit itu langsung berjalan bersih, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Kepala, kamu, bagaimana kabarmu? Ren dia masih merasa sedikit tidak nyata. God of War selalu berpacu di luar di medan perang atau menjaga perbatasan. Bagaimana itu akan muncul di sini? Musuh yang kuat di dunia timur hampir dibersihkan. Saya memiliki hal-hal penting untuk ditangani ketika saya kembali. Li Dong berkata dengan tenang, namun,
berita tentang kepulanganku tidak bisa bocor, mengerti? Ya, Ketua, Ren He menjawab dengan keras. Mengenai keberadaan Dewa Perang, itu sangat rahasia, dan dia pasti mengerti kebenarannya. Jika tidak, jika musuh kuat di luar tahu bahwa Dewa Perang telah kembali ke negara dan tidak menjaga perbatasan, musuh kuat itu pasti akan melakukan sesuatu. Tanpa God of War, bahkan jika itu bisa menahan invasi musuh yang kuat, itu akan menyebabkan banyak korban. Karena itu, kembalinya God of War ke negara itu tidak boleh bocor. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.